Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat seorang wanita bernama Ratna, nama samaran yang hidup dalam kemiskinan. Ia merasa lelah dengan hidup serba kekurangan. Apalagi ia sering mendengar cerita tentang tetangganya yang berhasil mendapatkan kekayaan instan melalui praktik pesugihan. Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggal cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Keputusasaannya, Ratna pergi menemui seorang dukun terkenal yang dikenal bisa membantu orang mendapatkan kekayaan dengan cara mistis. Sang dukun menawarkan pesugihan berupa susuk emas yang ditanam di tubuh Ratna. Susuk emas itu menjanjikan akan membuat Ratna tampak mempesona, membuat orang-orang menyukainya, dan membuka rezeki. Tanpa pikir panjang, Ratna menyetujui ritual itu. Susuk emas pun ditanam di dalam tubuhnya setelah upacara panjang yang penuh mantra-mantra. Namun, sejak hidup itu Ratna berubah. Awalnya, semua terlihat membaik, orang-orang mulai menghormatinya, usahanya semakin maju, dan kekayaan datang menghampiri dengan cara yang tak terduga. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ratna mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan menakutkan. Setiap malam, ia mendengar suara-suara bisikan yang terus memanggil namanya, serta penampakan bayangan hitam di sudut-sudut rumahnya. Kesehatan Ratna pun mulai memburuk. Tubuhnya sering terasa berat, bahkan untuk berjalan, setiap kali ia mencoba berdoa atau mendekati tempat ibadah, tubuhnya seperti berbaring, tidak bisa bergerak, dan matanya seolah melihat bayangan hitam yang semakin dekat. Seluruh wajahnya berubah pucat, matanya cekung, dan bibirnya memutih, seolah ada sesuatu yang menghisap energinya. Orang-orang sekitar mulai menjauhinya karena menganggap Ratna membawa kutukan. Pada suatu malam purnama, Ratna tak tahan lagi dan pergi menemui dukun yang menanam susuk emas di tubuhnya. Sang dukun mengatakan bahwa Ratna harus melakukan ritual tertentu setiap bulan purnama untuk menenangkan penunggu susuk tersebut, atau kutukannya akan semakin mengerikan. Namun, akibat kondisi fisiknya yang semakin lemah, Ratna tak mampu menjalani ritual itu. Akhirnya, Ratna menghilang secara misterius. Menurut cerita warga desa, ada yang mengatakan bahwa Ratna dibawa oleh penunggu susuk emas itu. Hingga saat ini, desas-desus mengenai hilangnya Ratna terus berkembang di masyarakat. Banyak orang percaya bahwa ini adalah karma dan kutukan dari susuk pesugihan emas yang dipasangnya. Setelah hilangnya Ratna, desa itu tidak lagi sama. Kabar menghilangnya Ratna menimbulkan ketakutan dan gosip di kalangan masyarakat. Orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya mulai mengaku mengalami kejadian aneh. Beberapa dari mereka mendengar bisikan atau langkah kakek yang misterius di sekitar rumah mereka. Terutama saat bulan purnama, mereka percaya bahwa sosok Ratna atau sesuatu yang mengikutinya belum sepenuhnya hilang dari desa itu. Suatu malam, Sari, sahabat Ratna sejak kecil, bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, Ratna tampak pucat dengan mata cekung dan wajah penuh kesakitan, berdiri di tengah sawah dengan rambut terurai. Ratna berbisik dalam suara lemas, "Tolong aku. Tolong aku." Mengecewakan. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga Sari terbangun. Dalam keringat dingin, kematian bercampur rasa penasaran. Sari memutuskan mencari bantuan kepada orang pintar untuk mengerti makna mimpinya. Sari pun bertemu dengan seorang kakek yang dikenal bijak dalam hal mistis. Ketika Sari menceritakan mimpinya, wajah sang kakek berubah serius. Ia berkata, Ratna belum sepenuhnya pergi. Kutukan pesugihan masih melekat padanya. Selama susuk emas itu masih berada di tubuhnya, arwahnya akan terus terperangkap. Tidak bisa tenang. Kakek itu memberi Sari sebatang dupa khusus dan beberapa bunga sesaji. Ia meminta Sari untuk membawa barang-barang itu ke tempat terakhir kali Ratna terlihat dan melakukan ritual pemanggilan untuk mencoba melepaskan arwah Ratna dari kutukan. Namun, sang kakek memperingatkan Sari bahwa ritual ini tidak mudah dan berbahaya. Banyak roh yang terikat dengan susuk semacam ini. Mereka akan berusaha mencegahmu karena mereka akan kehabisan jiwa dan energi. Dengan tekad bulat, Sari memutuskan menjalani ritual itu demi sahabatnya. Malam itu, saat bulan purnama menyinari desa, Sari pergi ke sawah dengan membawa dupa dan bunga sesaji. Ia mengikuti instruksi kakek itu, menyalakan dupa dan mulai mengucapkan mantra yang diberikan. Suasana di sekitar tiba-tiba berubah mencekam. Angin kencang bertiup, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di antara pepohonan.
Sari melihat bayangan Ratna muncul di hadapannya, tampak dikelilingi oleh sesuatu yang tak terlihat, seperti rantai emas yang membelit tubuhnya. Ratna menangis, tetapi tidak mengeluarkan suara. Dalam hati, Sari berteriak meminta Ratna untuk melepaskan diri dari kutukan itu. Dengan penuh keberanian, Sari melanjutkan ritual tersebut, hingga pada satu titik bayangan Ratna mulai memudar. Namun, saat Sari mengira semuanya akan berakhir, ia mendengar suara mengerikan yang bergema di telinga. Suara seperti tertawa dengan nada marah dan licik. Dupa itu padam, dan Sari melihat bayangan hitam besar yang bukan Ratna, melainkan sosok gaib yang menjaga susuk itu. Mendekatinya dengan penuh kemarahan. Pagi berikutnya, warga desa menemukan Sari tergeletak di sawah, pingsan karena kedinginan. Setelah sadar, Sari mengatakan bahwa meskipun arwah Ratna mungkin telah lepas dari kutukan, sosok penjaga susuk itu masih berkeliaran, mencari pengganti baru yang dapat melanjutkan kutukan tersebut. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati area tempat ritual dilakukan. Desa tersebut percaya bahwa siapapun yang memiliki susuk pesugihan emas akan selalu terjebak dalam lingkaran kutukan yang mengerikan. Sejak malam mengerikan itu, desa menjadi lebih hening dan penuh dengan kecemasan. Meski Ratna telah pergi, bayang-bayang kutukan seakan terus menghantui penduduk. Setiap bulan purnama, orang-orang mendengar suara angin yang terdengar seperti bisikan Ratna, memohon dan menangis, "Tolong aku. Jangan ulangi kesalahanku." Sari sendiri tak lagi seperti sebelumnya. Meski ia telah selamat, ia merasakan adanya sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seperti ada bayangan gelap yang selalu mengikutinya. Setelah malam ritual itu, Sari sering bermimpi buruk, bahkan sering melihat penampakan sosok Ratna dengan rantai emas yang membelit tubuhnya, yang tak kunjung hilang dari ingatannya. Setiap kali ia bermimpi, suara tawa seram dari sosok penjaga susuk itu terdengar, seperti memberi peringatan. Ketakutan itu kian parah ketika suatu hari Sari merasa tubuhnya mulai berat dan sering lemas, mirip seperti yang dulu dialami Ratna. Tak hanya itu, orang-orang di sekitar Sari pun mulai merasakan adanya aura tak wajar di dekatnya. Mereka merasa ada bayangan hitam yang berkelebat atau suara langkah kaki yang mengikuti di sekitar rumah Sari. Beberapa tetangga bahkan melihat sosok wanita berwajah pucat dan mata cekun, menyerupai Ratna, berkeliaran di pekarangan Sari. Menyadari bahwa kutukan susuk emas itu bisa saja berpindah kepadanya, Sari putus asa. Ia kembali menemui kakek yang pernah membantunya. Sang kakek melihat wajah Sari dengan ekspresi prihatin. "Roh penjaga susuk itu haus akan jiwa, dan kau sudah terlalu dekat dengan dunia mereka. Mungkin kau telah terikat dengan sesuatu yang tak bisa dilepaskan hanya dengan satu ritual." Sang kakek menyarankan agar Sari pergi ke tempat sakral jauh di gunung untuk melakukan ritual terakhir guna melepaskan kutukan tersebut. Namun, ia memperingatkan bahwa ritual ini sangat berbahaya, karena sosok penjaga susuk tidak akan membiarkan mangsanya bebas begitu saja. Banyak yang mencoba, namun sedikit yang selamat. Dengan keyakinan terakhir, Sari berangkat ke gunung yang dianggap keramat oleh warga. Sepanjang perjalanan, ia merasakan seperti ada yang mengikuti dan mengawasi, tetapi ia terus melangkah, berdoa agar diberi kekuatan untuk melawan kutukan itu. Sesampainya di puncak, Sari mulai melakukan ritual sesuai instruksi yang diberikan oleh sang kakek. Di tengah ritual, angin kencang tiba-tiba berhembus, menciptakan suara bisikan seram yang memenuhi seluruh gunung. Sosok bayangan hitam muncul di depan Sari, semakin mendekat sambil memperlihatkan rantai emas yang melilit tubuhnya. Sari tahu itu adalah sosok penjaga susuk emas yang menginginkan jiwanya. Dalam ketakutan, ia berteriak, mengucapkan doa dan mantra yang diajarkan. Tiba-tiba, langit di atasnya bergetar dan petir menyambar, menerangi sosok hitam yang kini terlihat jelas wajahnya menyerupai Ratna, namun penuh amarah dan kengerian. Sosok itu melompat ke arah Sari, berusaha melilit tubuhnya dengan rantai emas yang berkilau dingin di bawah sinar petir. Di saat terakhir, Sari merasakan ada kekuatan besar yang menariknya mundur, seperti tangan-tangan gaib yang membawanya keluar dari lingkaran kutukan itu. Sosok hitam menghilang, terbungkus dalam asap yang bergulung-gulung, hingga akhirnya lenyap dari pandangan. Namun, ketika Sari tersadar, ia sudah berada di desa, tepat di depan rumahnya dengan tubuh terasa lemah. Warga desa yang mendengar tentang pengalamannya berujar bahwa arwah Ratna telah bebas dan kutukan itu mungkin saja telah berakhir. Meski demikian, ada desas-desus bahwa sosok penjaga susuk emas masih berkeliaran.
mencari jiwa lain yang cukup putus asa untuk menerima kutukan demi kekayaan. Desa itu kini hidup dalam kehati-hatian, mengingatkan para warganya untuk tidak tergiur kekayaan instan dari pesugihan, terutama yang melibatkan susuk emas, yang ternyata menyimpan kutukan abadi di dalamnya. Beberapa bulan setelah kejadian di gunung, desa kembali tenang. Namun, Sari tetap merasakan kehadiran bayangan gelap di sekitarnya. Meskipun ia tak lagi melihat sosok penjaga susuk emas, mimpi buruk tentang Ratna dan rantai emas masih kerap muncul. Sari mulai merasa bahwa ikatan kutukan itu belum benar-benar hilang darinya. Suatu malam, ketika bulan purnama kembali muncul, Sari mendengar suara aneh di luar rumahnya. Suara itu terdengar seperti rantai yang diseret di atas tanah, diiringi oleh bisikan lirih yang memanggil namanya. Meskipun tubuhnya dilanda ketakutan, Sari tergerak untuk melihat keluar jendela. Di sana, di bawah sinar bulan, ia melihat bayangan samar sosok wanita berambut panjang berdiri di kejauhan, wajahnya tak terlihat jelas. Namun Sari tahu, itu bukan sekadar sosok biasa, ia adalah sosok yang terikat dengan kutukan pesugihan. Pada hari berikutnya, Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kutukan susuk emas. Ia pergi menemui seorang dukun tua yang tinggal di desa tetangga, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Setelah mendengarkan cerita Sari dengan seksama, dukun itu menghela napas panjang. Kutukan susuk emas bukan hanya ikatan duniawi, tapi juga ikatan roh dan jiwa, ujar sang dukun dengan suara pelan, namun tegas. Ketika seseorang memilih susuk pesugihan, ia tidak hanya membawa kekayaan, tapi juga memberikan sebagian dirinya sebagai jaminan untuk kekuatan gaib yang mengikatnya. Meskipun Ratna telah pergi, ikatan itu masih tertinggal dalam darahmu, karena kamu terlibat dalam ritual pembebasan itu. Sari merasa takut dan bingung. Lalu, apa yang harus saya lakukan agar benar-benar terbebas? Tanyanya putus asa. Dukun itu memberi Sari sebuah botol kecil berisi minyak keramat dan menginstruksikannya untuk membasuh tubuhnya dengan minyak tersebut selama 7 malam berturut-turut di bawah sinar bulan. Selama itu, ia tidak boleh bicara atau menoleh ke belakang, apapun yang terjadi, karena sosok penjaga susuk bisa saja datang untuk menguji kekuatan batinnya. Dengan hati-hati, Sari mengikuti arahan dukun itu. Selama 7 malam berturut-turut, ia mengoleskan minyak keramat ke tubuhnya. Setiap malam terasa lebih berat, terutama saat mendengar bisikan-bisikan dan suara rantai yang semakin keras. Pada malam ketujuh, ketika ia hampir selesai, suara itu terdengar begitu jelas, diikuti oleh bayangan gelap yang bergerak mendekat ke arahnya. Ketika ia mulai merasakan kehadiran yang begitu dekat, hatinya penuh ketakutan, tangan-tangan dingin yang tak terlihat terasa hampir menyentuh bahunya. Namun, Sari tetap berpegang pada instruksi dukun, tidak menoleh, dan tetap melafalkan doa dalam hati. Hingga saat purnama, akhirnya tertutup awan gelap. Bayangan-bayangan itu perlahan hilang, dan angin yang tadinya terasa dingin mendadak tenang. Pagi harinya, Sari merasa tubuhnya lebih ringan dari sebelumnya, wajahnya kembali berseri, seperti lepas dari beban yang sudah lama menekannya. Warga desa melihat perubahan itu dan merasa lega, menganggap bahwa kutukan susuk emas akhirnya telah benar-benar hilang dari kehidupan Sari. Namun, beberapa minggu kemudian, terdengar kabar dari desa tetangga bahwa ada seorang wanita muda yang tiba-tiba kaya raya dalam semalam, memakai banyak perhiasan emas, dan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan perilaku yang aneh. Warga desa mulai berbicara di balik bisikan, mungkinkah kutukan susuk emas itu telah menemukan jiwa baru untuk diikat, dan begitulah, legenda kutukan susuk emas itu terus berlanjut, menjalar dari satu jiwa ke jiwa lainnya, mencari korban yang terjebak dalam keinginan untuk kekayaan instan, tanpa menyadari bahwa harga yang harus dibayar bisa jadi adalah jiwa mereka sendiri. Sari kini hidup dengan damai, namun hatinya selalu waspada. Ia sering merenung di senja hari, mengenang sahabatnya yang hilang. Berharap cerita kutukan itu tak berulang pada jiwa yang lain. Namun, bisikan malam tetap terdengar di desa yang mencekam. Orang-orang melihat bayangan rantai emas berkilauan di gelap malam, mengisyaratkan bahwa susuk itu masih mencari korban yang haus harta. Di kejauhan, seorang gadis muda tampak terpikat oleh janji kemewahan. Ia mulai mengenakan perhiasan dan senyumnya penuh rahasia. Desa pun tahu bahwa kutukan lama telah kembali membawa bahaya. Malam kembali mencekam saat purnama memancarkan sinar terang. Desa dicekam sunyi, bayangan hitam melintasi jendela rumah, menyisakan rasa takut pada siapa yang kini
telah terikat kutukan. Gadis muda itu kini sering terlihat berbicara sendiri. Matanya kosong, tubuhnya lemah, seperti ada yang menghisap jiwanya. Orang-orang mulai berbisik, kutukan itu telah memakan korban baru. Sari hanya bisa menatap dari kejauhan dengan hati teriris. Kenangan pahit tentang Ratna mengisi benaknya kembali. Ia tahu, kutukan susuk emas itu tak akan pernah benar-benar mati.